Sekelompok ayam dan anjing layak menjadi sombong di hadapanku. Ucap leluhur Yuanmo mencibir, dan aura detasemen setengah langkah di tubuhnya tiba-tiba meledak hingga ekstrim, dan dia menekan Qin Chen dengan keras. Tangan raksasa besar itu langsung menekannya. Pada saat ini, naga raksasa yang diubah oleh Hong Huang Zulong tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan telapak tangan leluhur Yuanmo tanpa ragu-ragu. Kekuatan detasemen yang mengerikan mengalir ke tubuh Hong Huang Zulong dalam sekejap. Kekosongan di wilayah alam semesta ini meledak secara langsung, dan kekosongan dalam radius 1.000.000 mil runtuh seperti cermin dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, dengan keras, tubuh Hong Huang Zulong langsung terlempar, darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan aura kekacauan meledak. Potongan-potongan sisik besar pecah dan jatuh dari langit berlumuran darah, membentuk gulungan gambar kuno yang merobek kehampaan dan menghancurkan segalanya. Hong Huang Zulong berjuang untuk menstabilkan tubuhnya dan memandang leluhur Yuanmo dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sebagai dewa kekacauan kuno, tubuh fisiknya tidak diragukan lagi sangat mengerikan, dan dia hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menahan bahkan pukulan dari leluhur Yuanmo. Ini mengejutkan. Detasemen setengah langkah, tidak, ini jelas bukan detasemen setengah langkah sederhana, tapi detasemen setengah langkah ke kondisi puncak. Gumam Hong Huang Zulong benar-benar terbangun, dengan jantung berdebar-debar. Hahaha, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Setelah meledakkan Hong Huang Zulong dengan satu pukulan, leluhur Yuanmo mencibir di bibirnya dan berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah, dengan kekuatan meremehkan segalanya. Nak Qin Chen, cepat pergi, ayo kita hentikan dia. Teriak Hong Huang Zulong meraung, menyeret tubuhnya yang berlumuran darah, dan hendak menyerang lagi. Uji Zizun, Tetua Agung, Pelindung Agung, dan lainnya juga mengepung mereka satu demi satu. Qin Chen menatap leluhur Yuanmo dengan dingin, kalian semua mundur. Dengan budidaya leluhur Yuanmo, kalian akan mati jika maju. Hanya saya yang akan maju. Sao Chen. Ucap Chen Sisi dan Sangguan Waner sama-sama cemas. Dan tidak ada satupun dari Wuji Zizun dan yang lainnya yang mundur. Qin Chen melirik ke beberapa orang dan berkata dengan ekspresi serius, dengar, jika kalian maju, itu hanya akan mengalihkan perhatianku. Aku juga ingin tahu seberapa kuat leluhur Yuanmo ini. Kata-kata itu jatuh. Qin Chen membuka telapak tangannya, dan pedang karat misterius muncul di tangannya. Dia memandang leluhur Yuanmo dan berkata dengan dingin, ayo kita bertindak. Saat ini, dan kamu masih belum melarikan diri. Mendengar ini, leluhur Yuanmo sedikit menyipitkan matanya, jika kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dan mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya iblis yang mencapai langit yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia iblis. Di dalam cahaya iblis yang tak ada habisnya ini, ada semua pola sihir yang sangat besar yang membuat jantung berdebar-debar. Hong Huang Zulong berkata dengan cemas, Nak Qin Chen, kamu pasti bukan tandingannya sekarang, percayalah. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kamu hentikan dia. Hong Huang Zulong tertegun sejenak, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, kalau begitu sebaiknya kamu melawan dia. Qin Chen tiba-tiba menghilang di tempat. Pada saat ini, kekuatan darah raja kegelapannya melonjak dengan gila-gilaan, dan aliran kekuatan darah raja yang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga secara langsung mendesak totem Kaisar Dewa yang berevolusi dengan formula Kaisar Dewa Bintang 9 dan kekuatan langit gelap. Leluhur Yuanmo ini setengah langkah melampaui alam puncak, dan alamnya jauh lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, Qin Chen tidak punya pilihan selain berjuang keras. Pada saat ini, leluhur Yuanmo tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya yang terkepal. Dalam sekejap, cahaya iblis di sekitar kehampaan berkumpul dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, Qin Chen diliputi oleh cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya iblis yang mengandung setengah langkah transendensi sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. Sao Chen, teriak semua orang tampak ketakutan. Dan pada saat ini, cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendidih. Dalam cahaya iblis, aura yang sama-sama membuat jantung berdebar-debar mendidih. Sebuah pohon kuno yang besar muncul di dunia, dan di sekitar pohon kuno itu,
ada bayangan bola iblis yang mengerikan. Itu adalah artefak sumber jiwa iblis. Qin Chen segera melepaskan dua harta iblis teratas tanpa ragu-ragu. Karena Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan leluhur Yuan Mo dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan mengandalkan pohon iblis 10.000 dunia dan artefak sumber jiwa iblis dia bisa memiliki kesempatan. Di bawah dua harta iblis, kekuatan iblis tak berujung di tubuh Qin Chen mendidih seketika, dan kekuatan sungai energi iblis yang mengalir sangat besar. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Teknik pedang 6 jalur reinkarnasi. Qin Chen, mengenakan Haotian Divine Armor, tiba-tiba menebas dengan pedang di sungai yang luas. Pada saat ini, Qin Chen melancarkan serangan terbaiknya. Cahaya pedang menebas dengan keras, dan cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari leluhur Yuan Mo tiba-tiba membuat lubang besar, dan cahaya pedang melaju lurus ke dalam, langsung menebas leluhur Yuan Mo. Jejak keterkejutan muncul di mata leluhur Yuan Mo, tapi segera, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia meninju. Kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Sepotong cahaya pedang hancur, dan Qin Chen mundur puluhan ribu mil jauhnya. Begitu Qin Chen berhenti, Haotian Divine Armor di tubuhnya mengeluarkan suara klik. Haotian Divine Armor yang tetap tidak bergerak di bawah serangan imam besar sekarang retak. Sebelum Qin Chen dapat menstabilkan tubuhnya, leluhur Yuan Mo melambaikan lengan bajunya. Dengan gelombang ini, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Qin Chen mendidih. Pada saat ini, Qin Chen seperti perahu kecil di tengah gelombang badai. Pada saat ini, Hong Huang Zulong berkata dengan gugup, ini adalah kekuatan aturan ruang dan waktu. Kamu telah terlibat dalam sungai panjang ruang dan waktu. Cepat keluar, jika tidak, kamu akan dihancurkan oleh sungai panjang ruang dan waktu. Begitu suara Hong Huang Zulong jatuh, Qin Chen menemukan bahwa kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya merobek tubuhnya dengan gila-gilaan. Haotian Divine Armor milik Qin Chen terbelah sedikit demi sedikit pada saat ini, dan tubuh fisiknya juga runtuh sedikit demi sedikit. Sungai panjang ruang dan waktu. Jangan sia-siakan usahamu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu masih belum bisa keluar dari sungai ruang dan waktu. Ucap leluhur Yuan Mo mencibir. Benarkah? Ucap Qin Chen mengertakkan gigi, pupil matanya memerah, dan sumber waktu dalam pikirannya mulai aktif dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kekuatan asli alam semesta juga melonjak dan langsung memasuki tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan waktu yang tak terlihat menyelimuti Qin Chen. Saat berikutnya, Qin Chen bergoyang dan meninggalkan sungai waktu. Melihat Qin Chen benar-benar melarikan diri, mata leluhur Yuan Mo tiba-tiba bersinar dingin, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pengakuan asal. Pengakuan asal menunjukkan bahwa Qin Chen adalah orang yang diakui oleh alam semesta ini. Biasanya, ahli tingkat tertinggi akan ditekan oleh asal-usul alam semesta, tetapi setelah dikenali oleh asal-usul alam semesta tidak akan menekan Qin Chen. Dia tidak hanya tidak akan menekan Qin Chen, bahkan akan memberikan kenyamanan bagi Qin Chen. Asal-usul alam semesta, semakin banyak kamu hidup, semakin banyak kamu kembali, apakah menurutmu anak ini bisa menyelamatkanmu? Ucap leluhur Yuan Mo menatap ke langit dengan tatapan jijik. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan membanting telapak tangannya ke arah Qin Chen. Kekuatan tak terbatas antara langit dan bumi berkumpul dan langsung menyelimuti Qin Chen tidak jauh. Kekuatan seluruh dunia iblis tampaknya telah berkumpul dan berubah menjadi telapak tangan besar. Di kejauhan, mata Qin Chen tiba-tiba menyusut. Dengan pemikiran di benaknya, pedang karat misterius berubah menjadi cahaya pedang dan menebas dengan keras. Pada saat ini, tanda tinju gelap menghantam tepat di depannya, menyerang bagian atas pedang karat misterius. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak di depan Qin Chen. Qin Chen mundur dengan keras, tidak mampu menstabilkan tubuhnya di bawah kekuatan ini. Tapi tiba-tiba, kekuatan mengerikan meledak dari pedang karat misterius itu. Aura ini sangat dingin, dan tiba-tiba bertabrakan dengan aura yang keluar dari segel tinju gelap. Dengan keras, tubuh Qin Chen tiba-tiba berhenti, dan segel tinju gelap yang diberikan oleh leluhur Yuan Mo sebenarnya diblokir oleh Qin Chen. Melihat pemandangan ini, ekspresi leluhur Yuan Mo tiba-tiba menjadi jelek.
Leluhur Yuanmo menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Harta macam apa pedang ini? Mengapa saya merasakan aura yang sangat familiar? Tidak, itu kekuatan pedang iblis. Leluhur Yuanmo menunjukkan ekspresi heran. Pedang iblis adalah orang kuat yang sangat mengerikan di zaman kuno. Kekuatannya mencapai langit. Dia menantang pendekar pedang dari semua ras dan memiliki sedikit lawan. Kemudian, dia secara langsung menantang aturan asli alam semesta, dan akhirnya ditekan dan diatur oleh aturan asli alam semesta. Tapi kenapa aura pedang iblis muncul di pedang karat misterius di depannya? Pada saat ini, aura dingin muncul dari pedang karat misterius, berubah menjadi pedang mengerikan yang naik ke langit, dan bayangan gelap muncul di antara langit dan bumi. Segera setelah bayangan ini muncul, pedang di tangan semua pendekar pedang dalam jarak ratusan juta mil dari dunia iblis mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka akan terbang dari udara. Semua orang tampak terkejut, dan bahkan mengaktifkan asal-usul mereka, mengendalikan pedang di tangan mereka, dan melihat bayangan gelap dengan kaget. Bayangan gelap ini tidak megah, namun aura yang keluar seperti dewa iblis, memancarkan kekerasan yang tak ada habisnya. Yuanmo, kamu baik-baik saja. Kata bayangan gelap ini mengambil langkah maju, menatap leluhur Yuanmo dengan dingin. Apakah kamu, pedang iblis? Melihat bayangan gelap di depannya, mata leluhur Yuanmo perlahan menjadi gelap. Leluhur Yuanmo mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya ingat bahwa Anda tidak takut pada langit dan bumi. Anda bahkan berani melawan leluhur pedang paviliun pedang Tong Tianteran, dan berani menantang aturan asli alam semesta. Kenapa kamu sekarang menjadi bawahan anak ini? Pedang iblis berkata dengan tenang, Yuanmo, tidak peduli betapa berbakatnya Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang paling kuat di lautan alam semesta dalam hidup ini. Tahukah Anda alasannya? Leluhur Yuanmo mengerutkan kening dan berkata, kenapa? Pedang iblis melirik Qin Chen dan berkata, seberapa tinggi pencapaian seseorang dalam hidupnya terkadang tidak bergantung pada seberapa keras dia bekerja, tetapi pada bagaimana dia memilih. Jika Anda mengambil jalan yang salah, bagaimana Anda bisa mencapai akhir? Leluhur Yuanmo tercengang dan dia melirik ke arah Qin Chen dan mencibir, hahaha, menarik. Apakah maksud Anda mengikuti anak laki-laki ini adalah anak Anda? Ini konyol. Awalnya, saya pikir Anda adalah seseorang yang berkarakter, dan saya siap memenangkan hati Anda, tetapi caranya berbeda. Karena Anda mencari kematian, saya akan mencoba mempelajari kekuatan pedang iblis kuno yang legendaris. Saat dia berbicara, leluhur Yuanmo merentangkan tangan kanannya, dan pedang iblis hitam muncul di tangannya. Pada saat ini, mata pedang iblis menjadi serius, pedang iblis pelanggar aturan. Qin Chen melihat pedang iblis hitam di tangan leluhur Yuanmo. Begitu pedang iblis ini muncul, asal-usul alam semesta mulai bergetar, seolah-olah ditekan oleh pedang iblis ini. Pedang iblis yang melanggar aturan. Ya, harta karun semacam ini terbuat dari bahan-bahan dari laut kosmik, yang sangat menekan asal-usul alam semesta. Sebelum pedang iblis selesai berbicara, leluhur Yuanmo sudah menebas ke arah Qin Chen. Cahaya pedang yang mengerikan meledak secara langsung. Aku di sini untuk menghentikan orang ini, pergi dan selamatkan Xiao Yao Zizun itu. Kata bayangan gelap itu berteriak keras, berdengung, pedang karat misterius muncul langsung di tangan pedang iblis, dan langsung bertabrakan dengan leluhur Yuanmo. Keduanya segera bertarung bersama, dan langit menjadi gelap sesaat. Apa, orang ini benar-benar bisa memblokir serangan leluhur? Pada saat ini, di dunia iblis, Huang Gu Zizun dan yang lainnya tercengang. Dalam imajinasi mereka, leluhur sudah menjadi orang kuat tertinggi di dunia iblis. Hampir tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa menjadi lawannya, tetapi bayangan gelap ini melawan leluhur Yuanmo, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pedang iblis dan leluhur Yuanmo bertarung dengan liar. Aura kedua orang itu meledak, dan mereka bertabrakan seperti lautan luas. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa pedang iblis sedang ditekan oleh leluhur Yuanmo. Tapi dia sangat gila, dan keseluruhan orang itu sangat gila. Dia menggunakan pedang karat misterius, dan setiap kali pedang itu jatuh, dia melawan kekuatan leluhur Yuanmo. Kekuatan dari pedang iblis yang melanggar aturan terus menghantamnya. Pedang iblis itu terus mundur, dan aura di tubuhnya terus melemah. Pedang iblis, apakah kamu masih ingin mempertahankan obsesimu? Ucap leluhur Yuanmo berteriak dengan marah.
Dia terus mengambil tindakan, mencoba membunuh pedang iblis secara langsung, tetapi lawannya sangat keras kepala dan berjuang untuk melawan. Mata pedang iblis itu dingin. Jika dia dalam kondisi prima, dia masih bisa bertarung melawan leluhur Yuan Mo, tapi sekarang dia hanya sisa jiwa, dan itu sudah menjadi batas baginya untuk bisa bertahan sampai sekarang. Saat ini, Qin Chen dengan cepat bergegas ke lokasi Xiao Yao Zizun. Senior Xiao Yao, teriak Qin Chen dengan tajam, dan aura darah Raja Kegelapan meledak langsung dari tubuhnya. Di belakangnya, aura pohon iblis 10.000 dunia melonjak, dan cabang-cabang menyebar dengan cepat, menutupi langit, menghalangi langit dan matahari, untuk melawan kekuatan super dari klan kegelapan. Wajah Xiao Yao Zizun sedikit berubah, dan dia berteriak, "Jangan datang." Seorang anak laki-laki fana sebenarnya berani mencari kematian, ucap orang kuat dari klan kegelapan mendengus dingin, dan tangan besarnya langsung berpindah arah dan menamparkan Qin Chen. Tangan transenden yang besar sepertinya telah melakukan perjalanan melalui dunia tanpa akhir dan tiba di depan Qin Chen dalam sekejap. Untuk sesaat, Qin Chen sepertinya telah jatuh ke dalam jurang, dan memiliki ilusi bahwa dia akan mati. Qin Chen meraung keras, darah guntur di tubuhnya meledak, seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, dan darah di sekujur tubuhnya melonjak ke langit. Pada saat ini, Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan garis keturunan paling kuat di tubuhnya, dan garis keturunan guntur yang bergulir meledak dalam sekejap. Di hadapan pria super kuat, Qin Chen tidak berani ragu sedikit pun. Cahaya guntur yang luas menyelimuti dirinya dalam sekejap, dan Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya guntur yang mengerikan. Cahaya guntur ini langsung menuju ke telapak tangan yang menjulang tinggi yang ditekan oleh Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Bagaikan ngengat yang terbang ke dalam api, lengan belalang sembah bagaikan kereta. Di antara langit dan bumi, semua orang melihat sosok kunang-kunang, menghadap telapak tangan raksasa yang mencapai langit, tidak takut mati, dan bergegas ke depan. Sao Chen. Di kejauhan, Chen Sisi dan Sangguan Waner tampak cemas dan berseru. Ini adalah pria yang transenden dan kuat. Mengapa Qin Chen begitu bodoh sehingga dia menolak untuk melarikan diri dan bersikeras untuk mati? Di luar dunia iblis, para Master Teran seperti Shen Gong Zizun juga tercengang, dan mereka semua khawatir. Qin Chen, dia terlalu ceroboh. Saat ini, semua Master Teran putus asa. Menghadapi orang yang sangat kuat, siapa di dunia ini yang bisa melawannya? Meskipun pihak lain tidak datang sepenuhnya, klon atau bayangan saja sudah cukup untuk menekan semuanya. Detasemen, inilah orang kuat yang jauh di atas alam semesta ini. Untuk sesaat, keputusasaan muncul di hati setiap orang. Membunuh, ucap Xiao Yao Zizun berteriak dengan marah, tubuhnya bergetar, dan dia melangkah keluar. Menara Huangtian di tangannya meledak dengan nafas yang mencapai langit, dan langsung mengenai Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Tapi Kaisar Leluhur Iblis Hitam mencibir, dan dua pupil gelap seperti sungai panjang keluar dari matanya. Dengan keras, itu langsung mengenai Menara Huangtian milik Xiao Yao Zizun, menyebabkan Menara Huangtian terbang menjauh. Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba memasuki tubuh Xiao Yao Zizun. Ki dan darah melonjak di tubuh Xiao Yao Zizun, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kekosongan di belakangnya meledak, tidak mampu menahan kekuatan ini. Brengsek, gumam Xiao Yao Zizun tampak terkejut dan marah. Master Transcendence itu terlalu kuat. Ada kekuatan dalam serangan pihak lain yang sepenuhnya menguasai alam semesta. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan setengah langkah detasemennya. Terlebih lagi, saat ini, dia terjebak di dunia kehampaan, tidak mampu berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta, dan kekuatannya sendiri sangat terbatas. Detasemen? Apakah ini detasemen? Gumam Xiao Yao Zizun meraung di dalam hatinya. Di luar dunia iblis, klan tulang dan orang kuat lainnya semuanya bersemangat. Xiao Yao Zizun adalah master paling kuat dalam aliansi Teran. Bahkan jika dia tidak bisa melawan orang kuat dari klan gelap yang dipanggil oleh leluhur Yuan Mo, maka siapa lagi yang bisa menyelamatkan Teran? Pada saat ini, tangan besar Kaisar Leluhur Iblis Hitam telah menekan Qin Chen dengan parah. Darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen langsung dihancurkan, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Di hadapan publik sepenuhnya, dengan letusan, Haotian Divine Armor di tubuh Qin Chen langsung runtuh. Kekuatan penghancur memasuki tubuh Qin Chen,
dan kekosongan dalam jarak ribuan mil langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, Qin Chen berubah menjadi pria berlumuran darah, dengan sambaran petir mengelilingi tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan guntur ini, seluruh tubuhnya akan meledak sepenuhnya. Apa? Dia memblokirnya. Di kejauhan, banyak master melihat pemandangan ini dengan ngeri. Dalam ekspektasi mereka, Qin Chen pasti akan mati setelah serangan Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Master tertinggi tahap akhir dapat dikatakan sebagai eksistensi yang menantang langit di alam semesta ini, tetapi menghadapi orang kuat yang benar-benar transenden, itu tidaklah cukup. Tidakkah kamu melihat bahwa Xiao Yao Zizun, yang bahkan setengah langkah di atas puncak, tidak dapat menghentikan Kaisar Leluhur Iblis Hitam? Di alam lain, mungkin ada kemampuan untuk bertarung melampaui level, tetapi alam transenden jelas merupakan alam yang sama sekali berbeda, mewakili langit dan bumi. Dengan kekuatan Qin Chen, sangat mustahil untuk menghentikannya. Tapi pemandangan di depan mereka ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bagaimana kamu melakukannya? Hah? Master tertinggi di tahap akhir sebenarnya memblokir seranganku. Ada sedikit keterkejutan dalam suara Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan dia menatap guntur tak berujung di tubuh Qin Chen. Pupil bulan darah yang besar langsung menyusut hingga seukuran ujung jarum, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kekuatan guntur inilah yang terus-menerus memusnahkan kekuatan transendennya, menyebabkan kerusakan pada Qin Chen berkurang tanpa batas. Kekuatan penghakiman ini, mungkinkah kamu? Ada sedikit kepanikan dan gemetar dalam suara Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Segera, suara Leluhur Iblis Hitam tiba-tiba menjadi ganas, "Nak, aku tidak akan membiarkanmu tinggal." Dalam kehampaan, tangan besar lainnya muncul, tangan besar ini bahkan lebih menjulang tinggi, menutupi langit dan matahari, dan jatuh lagi ke arah Qin Chen. Hanya dengan satu tangan raksasa, tubuh fisik Qin Chen hampir roboh. Jika ada tangan lain, bahkan dengan kekuatan guntur, tubuh fisik Qin Chen pasti akan roboh di tempat. "Tuanku, Nak Qin Chen," teriak Hong Huang Zulong, Sue Sengzu, Lord of Abyss Demon, dan yang lainnya semuanya bergegas maju. Tetapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka sudah terpesona oleh kekuatan transenden yang dilepaskan dari tangan besar itu. Pada saat ini, semua orang menyadari betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan orang kuat yang transenden. Saat tangan besar itu hendak menekan Qin Chen, pada saat ini, dua sosok tiba-tiba bergegas mendekat. Itu Sangguan Waner dan Chen Sisi. Kekuatan kegelapan di tubuh Sangguan Waner langsung terbakar, dan kekuatan kegelapan melonjak, memusnahkan kekuatan transenden Kaisar Leluhur Iblis Hitam sedikit demi sedikit. Dia menggunakan hidupnya untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Sementara Sangguan Waner melawan kekuatan transenden Kaisar Leluhur Iblis Hitam, sosok Chen Sisi telah muncul di depan Qin Chen di bawah pengaruh besar. Tangan besar kegelapan langsung menekan mereka berdua, menghalangi pukulan Qin Chen. Tubuh Sangguan Waner runtuh sedikit demi sedikit, dan sosok Chen Sisi pun menjadi hampa. Dengan kekuatan dua orang, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan transendensi? "Waner, Sisi," teriak Qin Chen meraung dengan marah, dan guntur tak berujung meledak dari tubuhnya. Seolah diaduk oleh guntur Qin Chen, bayangan tiba-tiba muncul di Chen Sisi. Sosok macam apa ini? Seperti peri terbuang yang keluar tanpa akhir, seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya ilahi warna-warni, dan seberkas cahaya warna-warni bermekaran terus-menerus di tubuh Chen Sisi. "Putri Lian Xinluo, apakah itu Putri Lian Xinluo?" ucap semua orang di seluruh dunia iblis tercengang, dan mata Huang Guzizun dan yang lainnya terbelalak. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa sosok ini tidak lain adalah Putri Iblis, Lian Xinluo. Tapi, apa yang sedang terjadi? Bukankah Putri Lian Xinluo sudah lama jatuh? Sosok berwarna-warni ini muncul, matanya terbuka, dan ia melonjak ke langit dengan kekuatan yang menakjubkan, melawan penindasan Kaisar Leluhur Iblis Hitam.